Pak Profesor Rashid Supawarta, saya mau menjelaskan sedikit. Ini seorang profesor berkewarganegaraan Indonesia, asal dari Jogja, tinggal di Jerman, pendidikan di Jerman, profesor di Jerman. Saya pun menggarisbawahi di sini, di yang merah. Beliau profesor tahun 96, mempromosikan 12 orang dokter Jerman menjadi profesor. Beliau pernah 14 kali operasi transplantasi jantung yang dimana di Indonesia belum pernah dilakukan. Begitu balik ke Indonesia, beliau tidak bisa berpraktik kedokteran. Dokter Antoni ya, silakan. Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan slide yang ini ya, yang mengenai brainstorming apa yang terjadi di Indonesia dan juga terjadi di luar negeri, di negara maju. Mohon slide-nya ya. Pertama-tama saya memberikan pengantar dahulu bahwa ini kami buat bersama-sama dari dokter-dokter yang berpraktik di negara maju dan juga yang sudah kembali di Indonesia. Apa yang menjadi kendala dan masukan apa yang kita bisa berikan kepada yang terhormat para anggota Dewan. Pertama-tama di slide pertama, ya inilah yang terjadi. Kedokteran umum di Indonesia itu memiliki ujian 2 kali sebelum internship dan sesudah internship, yang dilakukan satu oleh ID, yang satu dilakukan oleh konsil. Sedangkan di negara maju itu dilakukan koordinasi oleh Kementerian Kesehatan. Memang yang membuat soal itu adalah dokter-dokter dari bidang-bidangnya tertentu, tetapi tetap diawasi oleh konsil kedokteran. Konsil kedokteran itu kalau di bahasa negara maju yang berbahasa Inggris itu medical council. Sedangkan kalau di negara tertentu medical council juga, cuman mungkin bahasanya berbeda-beda, bukan suatu organisasi profesi. Kemudian transkrip akademik itu tentunya masih sama, dilakukan oleh universitas pendidikan dan ada ujian tiap-tiap semester. Bagaimana dengan ijazah? Ijazah itu keluar dari, di Indonesia itu adalah universitas yang memberikan di mana tempat berstudi. Sedangkan di negara maju itu diberikan oleh medical council ketika seorang dokter itu lulus dan ijazah itu dikirim per pos. Kemudian di Indonesia memiliki sertifikat yang bentuknya sumpah dokter, sedangkan di Eropa itu janji sumpah itu dilakukan tapi tidak ada sertifikat, hanya seremonial saja. Slide berikut. Kemudian apa yang menjadi perbedaan program residensi di Indonesia dan Eropa? Di Indonesia itu mengakui adanya kurikulum bahwa sekolah lewat universitas yang terbaik, memberikan standar yang terbaik, kemudian untuk bekerja, semua pada saat bersekolah spesialis itu harus memiliki standar mutu yang sama. Tetapi pada akhirnya adalah tiap-tiap orang individu itu sebagai dokter adalah memiliki keterampilannya masing-masing, karena bukan hanya saja intelektual, tapi perlunya juga skill yang diasah. Mungkin seseorang jago misalnya melakukan gastroskopi, sedangkan yang lain mungkin jago melakukan USG. Kenapa harus diwajibkan semua melakukan itu? Dan juga tatanan yang tidak terbentuk, akhirnya sistem rujuk yang tidak baik, akhirnya memonopoli pasien-pasien itu, sehingga penanganan pasien itu tidak holistik. Saya bisa bilang ya, sedangkan di luar negeri kita akan memberikan pada kolega-kolega yang kompeten bila tidak itu, dan rujukan pun berjalan baik surat menyuratnya. Jadi andaikan saya merujuk kepada teman saya si B nanti akan memberikan jawaban kepada saya, oh ini dilakukan ini. Habis itu kita kadang berembuk dalam satu diskusi di waktu tertentu, apa yang terbaik untuk melakukannya terhadap pasien. Ini yang saya lihat ketika seseorang berpraktik di Indonesia itu akhirnya tidak melakukan secara holistik terhadap pasiennya. Kemudian syarat mutlak residensi di Indonesia itu berbayar dan juga daftar melalui universitas. Sedangkan di negara maju itu malah digaji dan bila tidak digaji itu tidak dihitung dalam penghasilan pendidikan spesialis, karena itu yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak digaji malahan. Dan ini yang menghilangkan sistem-sistem kultur feodalisme yang terjadi, yang Pak Ferry sampaikan, kenapa adanya bullying di dalam pendidikan kedokteran. Kemudian jamnya juga tidak diatur.
Penghasilan ini sebenarnya merupakan hak asasi manusia dan juga itu adalah merupakan sumber devisa buat negara dalam segi perpajakan. Ketika seorang mendapatkan penghasilan, otomatis harus membayarkan pajaknya. Dan ini sistem yang berjalan di negara-negara maju. Seorang mendapatkan penghasilan, memiliki kehidupan berkeluarga, tidak saja dalam pekerjaan maupun berkeluarga, memiliki hari-hari libur tertentu, sehingga psikis dan fisik itu dijaga fit betul untuk melakukan dalam pendidikannya. Kemudian sistem logbook, itu logbook kurang lebih mirip dari tiap-tiap negara itu memiliki kebijakannya masing-masing, dan tentunya ini perlu diupdate ya dalam setiap itu, karena ilmu kedokteran itu sangat berkembang. Zaman dulu tidak ada laparoskopi, zaman sekarang ada laparoskopi, zaman dulu tidak ada USG, sekarang ada USG, bahkan yang tadi seperti Dr. James katakan, bahkan telemedicine. Kemudian konsil kedokteran yang terjadi di Indonesia hanya berlokasi di Jakarta, sedangkan di negara maju itu di tiap-tiap provinsi yang mengatur, dan sehingga berproses itu tidak perlu menempuh jarak yang jauh. Bayangkan kalau kita ada di tanah Papua atau tanah yang jauh dari Jakarta, bagaimana mengurus dan memfollow up-nya bila terjadi kendala. Kemudian ujian juga yang terjadi adalah ditentukan di pertemuan ilmiah tahunan, bisa di hotel, di kota tertentu. Tentunya ini memakan biaya dan waktu. Sedangkan di negara maju itu di konsil kedokterannya sendiri di tiap-tiap provinsi. Kapan mendapat ijazah? Ini karena aturan yang banyak dan juga lembaga-lembaga yang banyak, sehingga memerlukan waktu kadang sampai 6 bulan baru selesai. Itu kalau beruntung. Kalau di negara maju, hari ini ujian, hari ini juga terbit sertifikat kelulusan sebagai misalnya dokter spesialis. Dan sifat dari ijazah ini multifungsi. Di slide berikutnya mohon ditampilkan. Ya, inilah sederetan ijazah-ijazah, sertifikat-sertifikat yang harus dimiliki di Indonesia. Ada ijazah spesialis kedokteran universitas, transkrip universitas, kemudian surat rekomendasi, Serkom, STR, surat rekomendasi dari ID untuk bikin SIP, KSKD, baru keluar SIP sampai akhirnya. Sedangkan di negara maju dengan sertifikat yang diberikan itu sudah terregistrasi sebagai dokter dan dapat berpraktek di kota manapun. Jadi tidak ada permasalahan terselubung suatu dokter ingin bekerja di suatu daerah dan dokter yang muda tidak boleh masuk. Sehingga tidak ada monopoli. Sebelum terus nih, ini satu surat sebelah kanan Eropa itu untuk 9 item kita. Betul. Kemudian boleh slide berikutnya. Seorang bila sesudah spesialis itu harus tergabung dalam perkumpulan organisasi profesi dokter umum ID dan juga perkumpulan dari masing-masing bidangnya. Dan ini tentu diwajibkan, bila tidak bergabung itu seperti di-exclude dan SIP suatu saat tidak akan bisa keluar perizinannya. Ini yang terjadi di Indonesia. Slide berikutnya. Kemudian biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kita wajib seminar lagi mengenai kegawat daruratan, kemudian biaya anggota ID, biaya anggota KSKD, biaya surat kompetensi, surat rekomendasi, terus ada lagi biaya koperasi, sedangkan di negara maju itu tidak ada seperti itu. Karena itu sudah diatur dalam kurikulum dan saat bekerja pun mereka wajib menangani kasus-kasus kegawat daruratan yang berlaku. Kemudian perkiraan biaya besar tentunya, sedangkan di negara maju itu tidak karena sudah masuk dalam kurikulum semuanya. Dr. Antoni 3 menit lagi ya biar kita bisa dialog ya. Ya, intinya ini ada batasan waktu juga, di Indonesia 5 tahun harus perpanjang, sedangkan di negara Eropa itu seumur hidup. Lanjut. Di Indonesia, organisasi profesi itu memiliki power untuk menerbitkan surat izin praktek, sedangkan di Eropa itu semua dipegang oleh lembaga negara yang mengaturnya, sehingga tidak ada tuh surat izin praktek itu tidak ada, karena dianggap standar yang sudah lulus adalah standar yang berkompeten.
Kemudian kita slide berikut saja. Ya, inilah masalah kendala salah satunya juga yang surat STR. Kadang seorang dokter berstudi ke luar negeri atau mengurusi keluarganya ketika memiliki keturunan. Akhirnya lupa perpanjang STR. Dan berujungnya Pak, pada saat memperpanjang STR tidak dipermudah. Terutama yang saya dengar di daerah itu mengalami kendala bisa 2 tahun pun tidak keluar surat izin STR. Kadang harus ujian lagi. Sepertinya ini polemik yang tidak ada habisnya. Karena akhirnya muncullah calo-calo preman-preman yang ingin mengurusi, tapi sebenarnya tidak selesai juga ujung akhirnya. Lanjut, sumber pendanaannya ini ternyata dalam suatu organisasi profesi itu sangat banyak. Dari ujian kompetensi, seminar kepengurusan SKP, biaya keanggotaan, surat rekomendasi STR, ujian, alarm, kemudian rekomendasi SIP, biaya koperasi, ini banyak sekali. Slide berikutnya, mungkin kita mengingat apa yang dikutip dari Dr. Judil Heri Justam. Tidak pernah ada audit dalam organisasi profesi yang berjalan di negara ini. Satu dan lainnya pun tidak terikat. Jadi seorang dokter memiliki keanggotaan di A, ingin berpraktek di B, harus menjadi anggota juga di praktek di keanggotaan di organisasi B. Kemudian tidak adanya kejelasan aliran dana yang dipakai untuk apa saja. Tidak ada dana riset untuk kedokteran, sedangkan di negara maju dana riset itu sangat banyak sekali untuk kemajuan ilmu kedokteran. Yang terjadi akhirnya apa? Bukannya menjadi lebih baik, akhirnya mempersulit keadaan. Dan juga ya inilah tadi yang saya sebut, peluang pengurusan surat-surat sebagai jatah preman itu terjadi untuk mempermudah proses alur perizinan. Lanjut, kultur feodalisme itu tentunya akan mempersulit. Pertanyaannya adalah kita bisakah memperbaiki dengan mengimplementasikannya dalam hukum-hukum yang pasti. Kemudian banyak organisasi yang di bawah IDI, karena IDI ini dianggap paling superior, membawahi KKI, MKKI, PBID, kolegium spesialis dari bidang-bidang masing kedokterannya. Waktu tunggu proses adaptasi itu kisarannya kurang lebih paling cepat 7 bulan, bisa sampai 2 tahun. Bahkan saya pada saat waktu mau adaptasi ada dokter anak lulusan dari negara lain itu sampai 5 tahun pun tidak dipanggil-panggil untuk interview. Dalihnya untuk menyamaratakan, dianggap bisa menyamaratakan untuk menyamaratakan kompetensi. Pada prinsipnya kedokteran itu tidak bisa sama rata. Seorang mungkin akan belajar lebih dalam dibanding yang lain ketika memiliki intensi yang banyak dan ingin terus belajar. Sedangkan dokter lain itu tentunya zaman kompetisi ini akan merubah pola pikir masyarakat. Mereka harus menjadi yang terbaik kalau dibuka benar-benar persaingan bebas, sehingga persaingan sehat akan terjadi. Kemudian dalam proses adaptasi membuat standar yang berbeda dari negara maju. Ini yang menarik sekali apa yang terjadi ya. Kita ke slide berikutnya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai pemerasan terselubung berjas putih. Kemudian biaya UKDI mahal, biaya adaptasi lebih mahal. Ini mengenai biaya adaptasi aja kemarin saya diskusi dengan kolega-kolega di satu universitas ada yang menarik biaya untuk dokter umum ya adaptasi 50 juta hingga 180 juta tergantung universitas mana mereka masuk. Kemudian biaya ya itulah, kemudian ada biaya PIT, harus sewa hotel, biaya ujian, kemudian secara tidak langsung ujung-ujungnya pasien menjadi korban karena kultur feodalisme. Harusnya dokter bisa berpraktek, ilmunya cepat-cepat diimplementasikan, yang ada tertahan. Lanjut ke slide berikutnya, ini sebagai contoh biaya-biaya yang terjadi perbedaan antara lulusan dalam negeri dan luar negeri untuk ujian kedokteran umum. Yang lulusan dalam negeri bila ujian pertama itu 2 juta, bila tidak lulus ujian kedua ada pengurangan 1.650.000. Sedangkan bagi dokter yang lulusan spesialis itu yang di blok itu selalu 2,5 juta, mau mengulang pun tetap 2,5 juta. Perbedaan harga, padahal sama-sama warga negara Indonesia. Slide berikutnya. Bagaimana bila IDI tetap mempunyai kewenangan, ibarat orang sakit kanker mau mengobati diri sendiri, tidak akan ada perubahan. Yang ada semakin sulit dan urusannya semakin rumit.
Kemudian kultur feodalisme sudah turun-temurun dan berpuluh-puluh tahun mengakar. Perlu niat dari semua stakeholder untuk merubah sistem yang ada. Bagaimana kebijakan dari university base menjadi hospital base untuk program spesialisasi dan konsultan negara maju, sehingga memungkinkan semua orang itu memperdalam bidangnya masing-masing. Ini juga terjadi. Seorang adaptan dikatakan tidak boleh mengambil subspesialisasi karena dianggap tidak memiliki ijazah dalam negeri. Anda kan hanya memiliki ijazah luar negeri, jadi Anda tidak boleh mengambil sub. Ini sesuatu yang unik menurut saya. Di luar negeri, kami bila masuk ke luar negeri itu bisa mengambil subspesialis dan menjadi profesor bahkan. Sedangkan di dalam negeri, kami sepertinya ada sesuatu yang menghambat ya. Kemudian organisasi profesional itu sebenarnya seyogianya sebagai kontrol sosial dari kebijakan pemerintah, bukan sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut. Kemudian saya juga memohon kepada yang terhormat Komisi 9, bila dapat untuk dapat mensosialisasikan kontak yang untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat yang ada, seperti di email kah, Instagram kah, karena selama ini kami tidak tahu harus menghadap ke siapa. Beruntung kami mendapatkan kesempatan hari ini ketika akan menyusun undang-undang yang baru. Dan tentunya kami sangat berharap untuk merevisi Undang-Undang 2004 dengan undang-undang baru yang lebih baik. Kemudian slide berikutnya. Tentunya sebelum diputuskan, mohon dengan sangat bila bisa agar yang terhormat anggota Dewan DPR Komisi 9 mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada kami-kami ini supaya tidak terjadi ketimpangan. Dan juga mohon bila bisa disisipkan orang yang duduk sebagai Dewan Pengawas di Konsil Kedokteran Indonesia itu dari latar belakang yang berbeda. Dari latar belakang suku maupun latar belakang pendidikan yang berbeda-beda supaya terjadi objektivitas. Karena bila ini diputuskan dan akan berlaku, dan itu yang akan menjadi kendala bila sudah diputuskan. Kemudian slide berikutnya, inilah yang penting pun juga, program residensi itu perlunya digaji itu dari keuntungan rumah sakit supaya terjadi sistem tatanan persaingan yang sehat dan juga pelaksanaan terhadap pasien yang baik. Kemudian tentunya ini sangat kompleks karena keterikatan dengan BPJS dan pendanaan dari pasien sendiri. Kemudian standar pendapatan yang jelas itu perlu diatur oleh pemerintah. Setiap orang perlu mendapatkan penghasilan. Itu merupakan bagian dari HAM, bukan dieksploitasi terus uang orang tua, tanda kutip. Kemudian jam kerja saat residensi itu harus diatur jelas supaya penanganan terhadap pasien itu optimal dan maksimal. Setiap orang itu perlu mendapatkan waktu istirahat dan harus ada sanksi bila oknum yang melakukan eksploitasi sesama kolega. Harus juga ada organisasi wadah yang berfungsi baik untuk bila terjadi penyimpangan dalam lapangan. Kemudian slide berikutnya, tawaran sebagai solusi. Program residensi itu seyogianya harus lepas dari Kemendikbud. Kemudian program residensi spesialis itu di bawah Konsil Kedokteran langsung atau di bawah Kementerian Kesehatan. Dan juga orang yang duduk di Konsil Kedokteran Indonesia orangnya netral dari latar belakang yang berbeda. Dan juga tidak rangkap jabatan dalam organisasi profesi ini yang sangat penting perlu ditekankan, karena begitu rangkap jabatan konflik of interest. Kemudian tidak merupakan pihak Kemenkes, pihak DPR itu juga penting untuk atau staf khusus presiden untuk pembenahan sistem diaspora dari negara maju, dari negara maju di medical tourism supaya banyak perbaikan sistem. Program subspesialis atau konsultan itu slotnya sangat terbatas di Indonesia karena menganut sistem university base, dan ini terjadi secara terselubung penerimaan yang subjektif. Dan juga bila ini terus terjadi, pemenuhan kuota akan sangat lambat dan tidak akan pernah tercapai.
Slide berikutnya, kesimpulan. Perlunya direstrukturisasi amandemen Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004, penyederhanaan sistem menjadi PTSP, kemudian menaruh porsi yang sesuai sebagaimana mestinya, transparansi urusan, pemerintah wajib mengambil alih semua urusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Yang kita harus menjadi acuan adalah negara maju, berarti sistem yang mudah, simpel, dan ramping. Baru Indonesia bersiap diri untuk menjadi negara tujuan medical tourism, di mana yang kita ketahui saat ini dilemanya orang yang memiliki keadaan ekonomi yang baik itu dengan mudahnya berobat ke luar negeri. Semakin kita menutup diri, semakin kita tidak mau berkompetisi, semakin kita terisolasi dari negara luar dan juga tertinggal dari negara maju. Mungkin slide berikutnya, ini sebagai gambaran mantan-mantan pemimpin negara, mantan presiden kita semua, Dr. B.J. Habibie berobatnya ke Jerman, kemudian Pak Harto pernah berobat juga ke Jerman untuk medical check up, Pak SBY berobat ke Amerika, Pak Abdurrahman Wahid memiliki masalah jantung berobat ke Amerika, Pak Taufik Kemas berobatnya ke Australia. Lanjut, ini sedangkan negara tetangga kita karena sistemnya diperbaiki, mereka berobat di negaranya sendiri. Lanjut. Ya, kembali saya cuman mencuplik dari UUD 45 dari pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini yang perlu kita junjung bersama. Satu lagi, terakhir sebelum kata penutup, saya ini memiliki satu mungkin yang ada di para anggota dewan yang terhormat, Pak Profesor Rashid Supawarta. Saya mau menjelaskan sedikit. Ini seorang profesor warganegaraan Indonesia, asal dari Jogja, tinggal di Jerman, pendidikan di Jerman, profesor di Jerman. Saya pun menggarisbawahi di sini, di yang merah. Beliau profesor tahun 96, mempromosikan 12 orang dokter Jerman menjadi profesor. Beliau pernah 14 kali operasi transplantasi jantung yang dimana di Indonesia belum pernah dilakukan. Begitu balik ke Indonesia di usia pensiunnya, beliau tidak bisa berpraktik kedokteran, hanya menjadi visiting profesor. Akhirnya beliau hanya mengamalkan untuk kemajuan negara Indonesia. Hingga saat ini izin prakteknya pun tidak ada. Beliau bercerita pada kami diaspora yang ada di Jerman waktu itu betapa terjadinya permasalahan yang ada. Beliau ini di Jerman ternama, namun di negaranya sendiri memiliki kendala untuk berpraktik dan mengamalkan ilmunya. Sekian dari saya, terima kasih.